Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih loyo kayaknya, biar semangat yuk. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang pada yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Sukajaya, yaitu Bapak Haji Sahroni, yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Kasubag PU, yaitu Bapak Haji Leo SKM. Yang terhormat kepada Kakak Ketua Kuaran Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, yaitu Kakak Haji Maisaroh SPDI MPD, yang kali ini alhamdulillah sudah bisa hadir di Puskesmas Sukajaya. Yang kami hormati Sekretaris Kuaran Cibitung Kakak Abdul Khalid yang pada kali ini sedang di perjalanan, dan pemateri SPH Kakak Ridho Kawaljana, pembina pramuka SMAN 2 Cibitung Kakak Budi Suroso AFD, dan para kakak pamong setiap krida dari Puskesmas Sukajaya, dan kepada semua kakak-kakak pemuka yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 kita dapat hadir di Aula Puskesmas Sukajaya Kabupaten Bekasi dalam rangka sosialisasi dan pembentukan Saka Bakti Husada Pangkalan Puskesmas Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, saya Erna selaku PJ Promosi Kesehatan atau Siti Hernawati yang akan membantu acara ini sampai selesai. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu acara pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga pembacaan doa, yang keempat selanjutnya sambutan-sambutan dan pembukaan secara resmi. Setelah itu pemaparan materi, selanjutnya acara pembentukan Saka Bakti Husada Pangkalan Puskesmas Sukajaya. Setelah itu acara penutup. Baik, selamat datang kepada Kak Budi. Baik para undangan yang kami hormati, menginjak ke acara pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama kita ulangi lagi, kita buka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Kakak Karu. Boleh? Ke depan untuk menjadi pujian ya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersatu.
Baik hadirin yang berbahagia, supaya acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berdoa, yang mana pembacaan doa akan dipimpin oleh Ustadz Jamil. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad hatta tarisal arda wa man alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdika adyadana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kafanika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dibaghi wa min syarri kulli syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wal hakika bit taqwa wal istiqamah wa adum mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa salli Allahumma bi jalalika wa jamalika ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan bid din wa barakatan fil umur wa tulil umur wa sihhatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa aman minal adab wa nashiba minal jannah wa rizqna an-nadhara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Rabbana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Puskesmas Sukajaya yang pada kali ini diwakilkan oleh Bapak Kasubag TU kepada Bapak Haji Leo SKM. Kami persilahkan dan sekaligus pembukaan resmi kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Waran. Sebenarnya bahasanya Kepala Puskesmas kita tadinya dijadwalkan siap hadir dalam kegiatan ini, tapi qadarullah ada keperluan yang luar biasa besar. Beliau berada di Kedung Waringin, kemudian ada kegiatan para kepala puskesmas yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi beliau nitip salam dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi teman-teman sahabat ibu sahabat yang pada kesempatan ini alhamdulillah bisa berada di Puskesmas Sukajaya. Mohon izin, suatu kebanggaan bagi kami langsung dihadiri oleh Kepala Waran Kecamatan Sabamungin
Sampai dulu. Mohon izin Kecamatan Cibitung kepada Bu Haji Siti Mesaroh SPDI MPD. Selamat datang Ibu. Mohon izin yang terhormat juga kepada Kak Aziza, ya, yang terhormat juga kepada Bapak nanti pembicaranya itu di sini yang terhormat juga pada Bapak Abdul Khalid sama Pak Budi Suroso, gitu kan. Satu lagi Kak Rido Kawajana. Satu hal yang kita bahasanya kita garis bawahi, Sakabakti Husada itu bagian dari pramuka yang lebih cenderung ke kesehatan. Mohon izin kalau tidak salah koreksi sekarang, kalau ada yang mau koreksi. Di sini jujur gempuran itu luar biasa kepada adik-adik kita, di mana kondisi kemarin nitip para pimpinan kita, Pak Camat, Pak Kapolsek, gitu kan, tentang generasi muda kita yang dari bahaya yang luar biasa seperti narkoba, bahaya rokok, bahaya miras, gitu kan. Nah, ini peran kita sebagai Sakabakti Husada itu ya mohon izin juga mungkin ke depannya kita akan lebih aktif lagi Bu, karena ya dalam hal di sini Sakabakti Husada itu ditopang dengan 6 pilar, bahasanya 6 krida. Izin masih ada yang ingat? Kita tahu masih malu. Nggak ada kan? Jadi bahasanya jujur gitu kan, 6 krida itu pertama krida bina lingkungan sehat, gitu kan. Nanti insya Allah kita dapat paparan juga ya benar ya, dari Bu Hesti yang beliau itu adalah ahli media kesehatan lingkungan, gitu kan. Nah, di lingkungan ini sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi akan kesehatan masyarakat itu lebih cenderung ke lingkungan. Kita tanya, gitu kan, penyakit apa yang tidak berhubungan dengan lingkungan? DBD itu, ya kan? Malaria, gitu. Semua berbasis ke lingkungan. Gitu kan? Dari lingkungan terakhir itu yang kita ini kan Lumpur Kayu itu kan, gitu kan? Itu tetap berbasis ke lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi luar biasa sampai ke 40% dalam teori Bloom itu, gitu kan. Kedua, krida bina keluarga sehat, nanti insya Allah ke Bu Bidan, gitu kan. Nah, ketiga, krida bina gizi. Nah, insya Allah hari ini adik-adik, gitu kan, mohon izin Bu Far, kita akan ada juga materi dari ahli gizinya. Adik-adik bisa tanya apapun, karena plus minusnya adik-adik adalah rekan-rekan yang terpilih menjadi pionir kesehatan di sekolahnya masing-masing, gitu kan. Apa dampak dari semuanya? Apa dampak termasuk makanan yang sehat sekarang udah mulai rame, minuman yang terlampau banyak gula, gitu kan. Jujur dari Menteri Kesehatan juga udah ada himbauan dengan dulu mah diabetes mellitus, Bapak Ibu izin, diabetes mellitus itu kena di yang udah berumur di atas 45
40-50 tahun, sekarang anak-anak. Nah, apa yang terjadi silahkan nanti ditanyakan gitu, termasuk yang luar biasa di sekarang muncul adanya seblak. Iya kan? Apalagi ada yang perempuan itu paling doyan man. Nah, seblak itu apa? Dampaknya itu apa? Silahkan tanya ke ahli gizi. Ada ibu melati yang kakak melati yang masih kerja, beliau ahli gizi dengan di Puskesmas Sukajaya ini. Nah, keempat, bina penyakit penyakit menular, penyebaran penyakit gitu kan. Itu waktu kemarin mohon izin sangat dilibatkan kan, luar biasa kita menghadapi apa yang belum pernah, jangan Indonesia, dunia belum pernah menghadapi yang namanya pandemi. Itu COVID-19 itu luar biasa dan kita sepakat gitu kan, udah human to human penularannya, udah bahasanya dari orang ke orang. Kalau dulu kan kita ada vektor dulu, misalnya DBD itu ada dari nyamuk, antrak itu dari binatang mamalia gitu kan. Dari ada space, ada vektornya dulu gitu kan. Gitu kan. Nah, sekarang itu langsung dari manusia ke manusia dan luar biasa. Mal nggak boleh ini sampai ke hal yang mendasar. Selamat datang Bu Hesti, beliau kakak kesehatan lingkungan. Kita lanjutkan. Luar biasa waktu itu kita COVID kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun total, sampai adik-adik juga mungkin belajar di rumah ya. Itu luar biasa kan. Dampaknya luar biasa gitu kan. Dan dampak ekonomi mungkin sampai sekarang masih terasa gitu ya kan. Itu kita keempat, penyakit itu bisa berdampak seperti itu, insya Allah ada bisa ditanyakan. Dan kelima, tidak bina obat. Nah, nanti ada 4 paparan dari beliau, Kak Yepi. Beliau adalah asisten apoteker ya, begitu kan. Beliau D3 asisten apoteker gitu kan. Nah, apapun mengenai obat bisa ada ditanyakan. Nah, terakhir kemarin itu ada TTD ya, tablet tambah darah. Pertanyaannya diminum nggak? Ayo gitu kan. Nah, nanti tanya apa fungsinya gitu kan, apa manfaatnya gitu kan ke beliau gitu kan. Terakhir yang keenam itu tidak bina perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu pakarnya Bu Erna, Kak Erna gitu kan. Luar biasa. Hari ini insya Allah adik-adik akan bisa menanyakan sampai detailnya gitu kan. Karena ada mindset kita sebenarnya udah mulai berubah bahwa gitu kan, puskesmas itu bukan hanya gitu kan, bukan hanya untuk berobat. Kan puskesmas itu bukan hanya untuk berobatnya. Bahasa kitanya puskesmas itu ada 3 ini gitu kan, ada preventif, kuratif, rehabilitatif gitu kan. Nah, kuratif itu hanya berobat gitu kan, berobat. Nah, di bawah gitu kan ada dokter, ada perawat, ada bidan gitu kan. Dan biasanya kalau sumeng, kalau sakit gitu kan, sakit 3 hari diobatin pakai obat warung, enggak sembuh-sembuh baru ke puskes gitu kan. Nah, mindset itu kita coba berubah gitu kan. Nah, puskesmas itu lebih cenderung ke preventif dan promotif gitu kan. Jadi lebih cenderung ke pencegahan gitu kan. Nah, di sini deh gitu kan. Sebenarnya, tapi silakan nanti adik-adik bisa tanyakan sedetailnya. Beliau adalah
wakil dari puskesmas gitu kan. Nah, insya Allah udah menguasai dan tanyakan juga sebenarnya di puskesmas itu bukan hanya untuk berobat, jadi intinya di kita itu bukan hanya ada dokter, ada perawat yang di-mindset ada kan, ada dokter, ada perawat dan hanya untuk berobat gitu kan, ada bidan gitu kan. Nah, di sini juga sebenarnya ada ahli gizi, ada ahli kesehatan lingkungan, ada promosi kesehatan gitu kan. Nah, beliau itu berada di luar puskesmas gitu kan, UKM bahasanya gitu kan, lebih cenderung jadi bahasanya lebih menyehatkan orang sehat. Nah, susah. Bahasa promotif preventif itu menyehatkan orang sehat, jadi mencegah jangan sampai orang itu sakit. Keywordnya itu satu hal ya, kata kuncinya itu gitu kan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, jangan gitu kan. Apapun itu gitu kan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi perilaku hidup bersih dan sehat gitu kan, itu luar biasa nanti disampaikan, mohon izin jadi kita ngobrol kemana-mana. Terus izin kalau dari, jadi pada dasarnya gitu kan, kita bersama ini kita berada di wadah Saka Bakti Husada itu adalah bagaimana kita punya bahasanya di sekolah-sekolah itu adik-adik terpilih gitu kan, terbaik untuk menjadi pelopor dalam budaya hidup bersih dan sehat. Kedua gitu kan, lebih memahami gitu kan tentang jujur. Ada beberapa ini yang di luar lingkungan di lingkungan generasi muda itu, remaja itu seperti monidin bahasanya halusnya apa ya, jangan sampai ada pergaulan bebas gitu kan. Fungsi dari pencegahan HIV/AIDS gitu kan. Nah, termasuk mungkin penyakit menular itu ke pemahaman mengenai TB paru, dan terakhir mengenai demam berdarah gitu kan. Nanti pakarnya Kak Hesti kesehatan lingkungan, nanti kita bisa sharing, kita bisa ngobrol, ada yang bisa nanya gitu kan. Mumpung di sini, mumpung dengan bertemu dengan kakak-kakak kakak-kakak ya, kakak, silakan bertanya sepuasnya ya, bertanya sampai sedetilnya gitu kan. Karena apa? Karena adik-adik menjadi nanti pionir di sekolahan masing-masing, di sekolah masing-masing. Kenapa? Karena tingkat adik-adik sekarang itu udah tingkat di atas yang ada dalam artian membawahi SMP dan SD. Ketika keluarga nanya, adik kita nanya, harus bisa menjawab ya. Kita aja sebenarnya ya. Mohon izin jadi ngalor ngidul ini. Mungkin bahasanya mewakili Kepala Puskesmas kegiatan Saka Bakti Husada ini di Puskesmas Surikajaya dengan resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas sambutannya. Alhamdulillah ya, tadi gamblang sekali ya, sudah dijelaskan apa itu Saka Bakti Husada. Tepuk tangan buat Pak Kasubag. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kakak Ketua Kuaran Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi kepada Kakak Haji Siti Maisyarah SPDI MPD. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna sekali. 3 kali tepuk pramuka. Nah, udah mulai ceria, cair. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa bihi nasta'inu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Sukajaya, yaitu Kak Haji Sahroni SKM MSI, ya alhamdulillah sudah di oleh Kasubag TU, yaitu Kak Haji Leo Haryono ya Kak ya SKM, dan juga yang saya hormati PJ Keski Ibu Hesti Mulyasi SKM, yang kami hormati PJ Gizi Ibu Melati HMD Gizi ya, Gizi apa Gizi bacanya Gizi ya. Dan juga yang saya hormati yaitu Bidkor Ibu Hajiah Ika Atika SST, ada pun hadir ya. Dan juga BJUKP Dr. Rosgidana HS ada melayani juga, dan juga PJ Promkes ya Ibu Siti Hernawati Eskers ya, sebagai juga Menteri Perhubungan yang menghubungi saya dapat julukan baru Menteri Perhubungan. Dan juga PJ Farmasi Ibu Yepi Meliani ya, AMD PAM, baca begitu Bu ya, AMD PAM, takut salah Bu, maklum dunia berbeda dengan Bu Guru ya. Yang saya hormati Kak Budi Suroso, Pembina Pramuka SMA atau SMK M2, sekaligus beliau adalah pengurus Kuaran Cibitung sebagai andalan penegak ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Beliau adalah motor penggerak di Kuaran Cibitung. Dan juga yang saya hormati adik-adik semua ya, calon, baru calon ya karena belum dibentuk ya, belum dilantik ya, calon Saka Bakti Husada dari SMK Negeri 2. Betul? Oh SMA, bukan SMK ya, SMA 2 ya. Dan juga seluruh kakak-kakak yang ada pada kesempatan ini yang luar biasa, semoga kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada wabil khusus Ernak ya, yang sudah menghubungi kami dari Kuaran, dan juga kepada seluruh jajarannya dari Puskesmas Sukajaya. Ini merupakan penghormatan bagi kami Kuaran Cibitung diundang kemari ya, dalam acara pembentukan Saka Husada yang sudah dipaparkan oleh Kak Kasubag, yang luar biasa, sudah jelas sebenarnya runtutan apa sih kegiatan kita itu sudah terpaparkan sekilas oleh Bapak atau Kak Subag kita. Dan juga saya haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kak Budi yang siap nanti mendampingi putra-putri kita semua atau adik-adik semua yang hadir ke sini. Insya Allah nanti bekal ilmu yang didapat akan sangat bermanfaat buat adik-adik semua yang nanti akan berkecimpung, berkiprah langsung di sekolah ya, di sekolah masing-masing. Ini kalau boleh kakak bangga, saya bangga dengan pramuka ya. Saya senang dengan pramuka ya, karena apa? Dari dulu emang senang pramuka ya, dari saya orang Cirebon dah. Saya asli Cirebon, cuma hijrah ke sini ke Bekasi, dapat tugas di Bekasi. Jadi kita mengenal pramuka dari SD, SMP, SPG, bahkan kuliah masih ikut pramuka. Kuliah masih ikut pramuka.
Bahkan kalau lainnya kaitan ke Saka Bakti Husada ini, pas SMA dulu SPG ya, pas saya dari SPG itu kita kegiatan PMR di sana, ya kegiatan PMR. Mereka berpesan ya nanti kalau dapat ilmu dari sini ini luar biasa, ilmu dari draft acara kemarin ke kalian sungguh luar biasa, banyak ilmu yang manfaat yang bisa kita terapkan di sekolah masing-masing ya. Mudah-mudahan ini nanti pengurus anggota Bakti Husada akan terus berkiprah, akan terus tidak canggung untuk bertanya kepada pakar-pakar ilmu ya di Puskesmas Sukajaya. Jadi memang ini korelasi dan yang luar biasa dari kalau memang bisa berjalan secara rutin dan juga terus-menerus, ini suatu hal yang sangat positif yang memang kami harapkan dari Kuaran Cibitung. Izinkan saya barangkali sedikit memaparkan ada kaitan-kaitan yang mungkin ini maklum masih baru. Saya tanya-tanya sama Kak sebelah yang cantik ini masih baru ya, peserta kita baru dari SMA kelas 1 Neng ya. Ya, mudah-mudahan dan nanti tolong kakak berpesan ikuti semua materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak yang ada di sini semua. Jadi hebat semua, ibu bidan, ibu dokter ya, ibu dokter luar biasa. Di samping itu juga tujuan mulia pendidikan kepramukaan untuk membentuk kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini mempunyai kecakapan, salah satunya supaya taat hukum dan disiplin. Saya tadi undang jam 8 belajar disiplin ya, jam 8 sampai ke sini. Ini menjadi modal spirit untuk terus berkarya dan berbakti. Jadi pramuka itu ya seperti itu ya, belajar ya, malu dengan baju kita. Selanjutnya juga perlu upaya untuk meningkatkan inovasi kegiatan. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan inovasi dan juga ada materi pelatihan serta pemberdayaan kuartil cabang yang sistematis. Tadi kakak bilang ada kerjasama dengan koran, mudah-mudahan terencana dan berkelanjutan. Kasuban harapan kami. Saya berharap juga dengan pembentukan Saka Bakti Husada ini merupakan upaya untuk memantapkan apa organisasi, sistem manajemennya dan juga sumber daya yang ada. Saya berharap mungkin nanti akan mengetakan saya ke sekolah lain. Ini baru SMA 2. Mudah-mudahan nanti akan menarik simpati buat yang kelas 1 dan juga sekolah-sekolah swasta yang lain. Ternyata sih itu banyak, sekolah swasta itu banyak. Ya, kayak di Tahaniah, itu Cibitung, terus juga Ulil Albab, Cibitung juga. Itu banyak sekolah-sekolah yang harus kita rekrut untuk di bawah naungan kita ya, Kuaran Cibitung. Dan juga melalui dedikasi dan perjuangan dari semua dari Puskesmas Sukajaya, saya aturkan terima kasih. Ini perjuangan ini pasti nanti ada tantangan. Kalau berjuang dalam organisasi pramuka, apalagi pramuka itu pasti ada tantangan, pasti hambatannya ada, rintangan juga pasti ada, yang insya Allah nanti pasti akan terselesaikan dengan baik ya, itu pramuka. Dan ini juga insya Allah gerakan pramuka adalah merupakan solusi pembangunan karakter dan juga watak pemuda yang berkepribadian serta berbudi pekerti luhur, sehingga nanti saya atau kita berharap ini anak muda di depan ini memiliki jiwa nasional dan mudah-mudahan bisa terwujud insya Allah. Ini yang kegiatan kita hari ini sesuai dengan keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 225 tahun 2015 tentang petunjuk Majelis Pimpinan Gerakan Pramuka. Disebutkan bahwa tugas MABI ini Puskesmas Puskes ini MABI sebenarnya masih anggota Kuaran MABI. Jadi ini keluarga kita sejajar dengan Pak Camat, Pak Camat, Pak Puskes itu masih MABI, Majelis Pembimbing kalau dalam kepramukaan itu. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya tugas MABI ini bisa memberikan bimbingan kepada kita. Kali ini tugas MABI betul, karena usahanya tugas beliau ya. Dari Puskes itu memberikan bimbingan, bantuan yang bersifat moral, organisasi dan juga bisa memberikan secara finansial. Ya, salah satunya itu sungai pagi luar biasa. Terima kasih ya. Kita belum apa-apain udah kasih makanan dan minum luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ini merupakan berupa konsultasi yang baik, koordinasi yang baik antara
terus bergerak tumbuh dan berkembang sehingga akan terus jaya di Kuala Cik, insya Allah ya. Barangkali itu sedikit yang saya paparkan, dan juga saya berharap anggota nanti Bakti Husada ini tidak hanya aktif di Dewan Kerja, saya berharap kemudian ini nanti bisa Bakti Husada. Nah ini DKR kami, ya, beliau kemanapun sampai, kemarin ke Bandung sampai udah mainan tiap hari ya. Mudah-mudahan ini dijadikan figur semangat ya dari adik-adik semua. Nih kalau pakaian begini kan, ya ini pramuka tuh udah tentara, ya, bikin banyak bikin keren. Makanya ayo Bakti Husada nanti kalau dapat apa TKK ya TKU aja, tapi harus ikut kegiatan. Keren, bagus. Itu hebatnya pramuka. Bisa memakai apapun atribut yang membuat tidak semua orang bisa memakainya. Gitu ya. Terima kasih ya. Dan juga untuk Saka Bakti Husada ini tadi udah dipaparkan oleh kakak, ada merupakan wadah. Ini merupakan wadah untuk apa? Wadah untuk mengembangkan pengetahuan. Pengetahuan, pelatihan, keterampilan itu nanti ada di sini. Dan juga untuk penambahan pengalaman khususnya di bidang kesehatan. Yaitu Bakti Husada, dan juga SBH ini disingkatnya SBH ya, juga memberikan kesempatan untuk membaktikan diri kepada masyarakat. Keren kan? Nanti dibantu sama bidan, ada kegiatan ke puskesmas udah ikut boleh. Ada surat izin dari sekolah ya, ada surat izin sekali-kali biar bangga pramuka diajak bu bidan, diajak bu dokter, ngapain ke masyarakat itu boleh. Kalau perlu surat dari Kuala, tinggal layangkan surat izin dan nanti kami membuat surat tugas yang disampaikan ke kepala sekolah atau Kamatikus gitu ya. Pengen nggak diajak buruk berjalan-jalan? Pengen? Iya, jalan-jalannya ke masyarakat, gitu ya. Terus juga kan dibahas juga tentang SBH ini sebenarnya SBH itu dibentuk oleh Kementerian Kesehatan ya, di bawah Dinkes. Nah dia ini bersama kerjasama dengan Kuarnas, yaitu seperti itu. Nah juga jadi SBH itu ada di bawah naungan Gerakan Pramuka yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, terus juga PMI, bisa juga dengan rumah sakit atau puskesmas, dan juga lembaga kesehatan yang seprofesi. Jadi itu luar biasa, jaringannya luas ya. Dan juga SBH ini juga tadi sudah dipaparkan sama kakak, ya sama kakak Subah, ada 6 krida yang akan nanti materinya ikutin dari awal hingga akhir. Ya, ini bu dokter semua di depan kita, ya insya Allah yang para ahlinya di bidang kesehatan akan memberikan materi-materi tentang krida bina lingkungan sehat yang pertama. Yang kedua tadi dibahas juga tentang krida bina keluarga sehat. Yang ketiga, krida penanggulangan penyakit. Yang keempat, krida bina obat. Yang kelima, krida bina gizi. Dan yang keenam, krida perilaku hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Itu barangkali sekilas tentang paling nggak adik-adik yang hadir di sini. Ngapain saya yang kesini gitu ya? Kan saya tadi bingung ngeliatin wajah-wajah bingungnya kebaca sama saya. Kayaknya bengong, tegang, padahal pramuka itu ceria. Pramuka itu identiknya dengan bercanda, main, nyanyi, tepuk. Masuk ke sini kok tegang, enggak disuntik enggak disuntik, ini tenang, enggak sembarang nyuntik bae bu dokter walaupun suntikannya banyak ya. Makanya saya bersyukur kalau ke SD sekarang udah alhamdulillah. Jadi kalau dulu kalau dokter ke SD itu pakai baju putih-putih ya, dulu mah takut, sekarang mah udah membaur, kadang pakai baju batik, kadang pakai baju PDH sama dengan bu guru. Jadinya alhamdulillah anak-anak sekarang udah gak takut dengan bu dokter, udah gak lari ke kolong meja, udah gak ngumpet gitu ya. Itu hal yang luar biasa, perubahan yang signifikan dari kesehatan saking ingin membaur dengan masyarakat gitu ya. Jadi anak yang tegang ya, nggak disuntik, tenang. Wah, kalau bahasa orang Banten mau disuntik nggak sembarang gitu, harus dicek dulu ya, tenang di dalam tegang ya. Nah biar nggak tegang, saya mah biasa kalau di koran ada nyanyinya, ada lagunya ya. Ini lagu-lagu kalau saya diundang kemana ada ciri khas lagu dari Kak Kuaran Cibitung ya. 8 baris gampang. Alangkah gagah, alangkah bangganya menjadi pramuka, aku pun gembira. Dah segitu dulu.
pramuka, kudu apal. Pulang dari sini apal. Kalau nggak apal nanti disuntik. Alangkah gagah, alangkah bangganya menjadi pramuka. Aku pun gembira. Apa ya? 14 ya. Tuh 23. Alangkah gagah, alangkah bangganya menjadi pramuka. Aku pun gembira. Semangat suaranya buka. Tuh 23. Alangkah gagah, alangkah bangganya menjadi pramuka. Aku pun gembira. Apa ya? Jangan lihat terus apa. Pulang dari sini jangan lupa. Yang bait kedua ya. Kau jadi teladan, aku tiru kamu. Jadilah saka bakti husada yang jitu. Itu ya. Biasanya kan pramuka, cuma saya ganti dikit, saka bakti husada ya. Kau jadi teladan, aku tiru kamu. Jadilah saka bakti husada yang jitu. Apa? Ya masih bengong. Kau jadi teladan, aku tiru kamu. Jadilah saka bakti husada yang jitu. Siap ya? Alangkah gagah, alangkah bangganya menjadi pramuka. Aku pun gembira. Kau jadi teladan, aku tiru kamu. Jadilah saka bakti husada yang jitu. Semangat ah, kalau udah semangat bukan pramuka. Yo, alangkah gagah, alangkah bangganya menjadi pramuka. Aku pun gembira. Kau jadi teladan, aku tiru kamu. Jadilah saka bakti husada yang jitu. Sekali lagi, alangkah gagah, alangkah bangganya menjadi pramuka. Aku pun gembira. Kau jadi teladan, aku tiru kamu. Jadilah saka bakti husada yang jitu. Ih, keren, lulus. Ya, barangkali kenang-kenangan buat SBH, buat pengurus SBH, mudah-mudahan ya dimanapun pasti ingat lagu itu. Udah loyo, udah nyanyi itu pasti gagal lagi. Itu barangkali ya dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kakak ketua Kuaran. Tepuk tangan dong buat kakak. Banyak ya ilmunya ya. Terus terang Kak, kami di Puskesmas ini masih meraba-raba. Karena saya tanya dari tiap gereja dulu pramukanya kayaknya jarang aktif nih. Termasuk saya Kak, jadi mohon dibantu ya, nanti kita sharing bersama. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya, berhubung kakak ketua ada acara selanjutnya ya Bu di luar, jadi sebelumnya kita untuk foto bersama dulu. Tapi boleh nggak MC berpantun buat kakak ketua? Boleh. Siapin cakepnya ya. Siap. Makan nasi lauknya ikan di saat liburan. Dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa kami ucapkan kepada kakak ketua Kuaran beribu-ribu rasa terima kasih. Terima kasih. Mari kita foto bersama dulu.
Masih kuat sekarang dulu katanya. Gayanya gimana kalau pramuka kita soalnya gimana? Oh, kalau dulu semangat. Semangat ya. Semangat. 1, 2, 3. Iya, siap. Ya, Oke. 1, 2, 3. Dari puskesmas ceria. Nah, ini mau kita tata nilai kita ceria. Oh iya, ceria. 1, 2, 3. Oke. Dari Ada Yayan bareng Ibu? Enggak, Yayan. Ayo, Baik kamu di. kalau kata orang tua macam itu, gimana jawabannya? Sukses. Oke. Gayanya nggak pakai. 1, 2, 3. Oh, gini. Sukses. 1, 2, 3. Kuaran Cibitung. Sukses. Oke. Terima kasih. Lambat dikit, tidak apa-apa. Sampai
meja ke acara selanjutnya. Kita ke acara inti, yaitu acara pemaparan materi dari Kak Khalid. Ya, saya ucapkan juga selamat datang pada Kak Khalid. Beliau pemateri dari Kuaran, yaitu akan memaparkan materi apa itu Saka Bakti Usada. Sebelum ke materi kayaknya masih tegang juga nih. Coba sekarang kita uji konsentrasi ya. Kalau saya bilang selamat pagi ya. Kalau saya bilang ada kata-kata selamat paginya, berarti ada kata-kata selamatnya ya. Selamat pagi berarti tepuk tangan 1 kali. Kalau ada kata-kata selamat siang berarti tepuk tangan 2 kali. Selamat sore berarti tepuk tangan 3 kali ya. Fokus ya, ngerti? Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Pagi. Nah, berarti masih ada yang tidak konsentrasi. Tadi kan kalau ada kata-kata selamatnya ya. Oke ya, jadi kita fokus ya. Mudah-mudahan dengan nanti materi ini kita bisa fokus ya. Jadi kita nggak usah tegang ya. Anak pramuka tadi kan kata Ibu Ketua tidak usah tegang ya, harus ceria. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Kakak Aziza ya Kak? Kak Zahra. Oh, Kak Zahra ini sebagai DKR. Oh iya. Kami soalnya masih istilah-istilah itu masih sangat awam ya. Kita masalahnya apa? Kalau kesehatan diobat aja ya. Terus disuntikan aja. Jadi kalau ke pramuka itu karena dulunya juga kita nggak aktif sih di pramuka Kak. jadi masih pada awam. Nah, mudah-mudahan juga nanti Kakak Krida di Puskes bisa menyimak materi dari Kakak Kuaran ini ya. Kepada Kakak Wali kami persilakan. Oke, iya, Kak. Oh, Kakak materinya bisa di email ya? Email. Belum bisa boleh. Bisa ya? Bisa kan nyambung di sini kan bisa ya? Berarti laptopnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. 3 kali tepuk pramuka. Ya, terima kasih. Yang terhormat Kak Puskes Sukajaya, Pak Haji Sahroni, dan Kak Promkes dari Sukajaya, Kak Erna, beserta para dokter ya, Sukajaya, dan yang terhormat Kak Budi selaku pembina dari SMA 2 Cibitung, dan yang kakak hormati anggota calon anggota Saka Bakti Usada Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, yaitu mayoritas dari SMA 2 Cibitung. Ya, betul nggak ya? Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan yaitu Saka Bakti Usada yang insya Allah akan diresmikan, akan dilantik, karena himbauan
dari Dinkes bahwa setiap puskesmas harus mempunyai pangkalan. Perkenalkan, nama saya Kak Abdul Khalid. Kalau yang belum kenal, kalau yang udah kenal ya senyum-senyum saja. Saya sebenarnya dari Sekretaris Koran Cibitung, merangkap yaitu membina Saka Bakti Husada di Kecamatan Cibitung. Makanya pada hari ini saya usahakan hadir karena ini termasuk binaan saya. Untuk materi mungkin nanti teman saya yang akan menyampaikan, saya hanya sedikit pemasukan dari Koran Cibitung bahwa di Koran Cibitung kita baru memiliki Saka Bakti Husada, yaitu dari Puskesmas Wanasari. Itu yang sudah berjalan. Makanya pada hari ini mari kita bersama-sama kita buat pangkalan SBH setiap puskesmas. Siapa tahu ya dengan adanya pangkalan SBH ini kita bisa bersilaturahmi ya, karena kemarin pertama saya itu membentuk SBH Wanajaya, Cibuntu, dan kalau Wanasari sudah selesai, dan terakhir sekarang Sukajaya. Dan adapun infonya, insya Allah pelantikannya akan digabung ya karena ya akan digabung karena biar bersama-sama ya biar bisa dihadiri oleh Kak Mabiran atau Pak Camat beserta Kak Kuaran. Makanya pada hari ini kakak hanya menyampaikan sedikit ya untuk apa sih SBH itu, dan mungkin para dokter ya para prokes ya kembali lagi membuka kepramukaan yang tadi bilang Kak Erna itu ya, karena waktu sekolah pramukanya ya jarang-jarang ya. Kalau dulu mah memang jarang-jarang ya kalau bukan ikut pramuka. Makanya sekarang dibuka lagi ya. Apa sih keterlibatan pramuka di puskesmas? Ini adalah sebagai wadah ya, sebagai tujuan kalian, terutama yang ikut SBH. Kalian yang ikut SBH ini sangat beruntung ya, karena tidak ada pelajaran di sekolah tentang masalah di puskesmas ini. Makanya sangat beruntung ya, karena kalau belajar di tempat misalkan rumah sakit atau sekolah, di rumah sakit itu lebih mahal. Makanya di sini kalian diajak, yang digabung, yang diajak dalam SBH ini sangat beruntung sekali ya. Tahu ya di sini banyak ya, nanti ilmu-ilmu dari ibu dokter banyak. Nanya, jangan malu-malu ya. Gak usah malu-malu ya, tanya aja cara nyuntiknya gimana, pakai tensi darah gimana. Ini harus tidak ada pelajaran di sekolah, adanya di SBH. Makanya ibu dokter ya, ibu prokes ya, untuk pramuka ini adalah wadah mereka ya, pangkalan mereka itu adanya di sini. Dan kalian suatu saat dihubungi oleh puskes harus siap-siap standby. Ya, ketika ada musibah, ketika ada banjir, itu harus siap-siap karena kalian adalah termasuk orang yang siap untuk bekerja ya, tidak pandang siang, pagi, malam ya, karena untuk menolong seorang itu kalian harus siap ya. Jadi kakak selaku sekretaris Koran Cibitung hanya menghimbau kepada kalian semuanya, terutama mungkin khusus SMA 2. Kalau di Sukajaya ada lagi nggak SMA? SMA Pawas, Tuh. Persada, yang swasta, kalau yang negeri baru SMA 2 dan Tangsel. Kalau Tangsel kan Tangsel iya. Ya, di lantai 2. Tadi
Ya, jadi untuk nanti untuk materi dibahas oleh teman saya, ya namanya Karido. Ya kalau saya hanya nanti menghimpun. Jadi dari Kak Erna nanti ketika sudah materi disampaikan akan membentuk namanya 6 krida ya kayak. Dan semua pengurus atau dokter yang ada di Sukajaya ini harus terlibat. Di setiap satu krida itu harus ada gitu kan. Karena ini semuanya harus berkesinambungan antara anggota dan pembina ya, dan pembimbing beserta puskesnya. Jadi biar nanti ketika anak-anak bertanya krida ini, silakan hubungi kakak ini, krida ini hubungi kakak ini gitu ya. Dan selanjutnya mungkin kepada Kak Budi ya, pembina SMA 2, kalau perlu kalau bisa ya yang lain juga diajak, jangan sampai cuma dua gitu kan dia. Dan teman-temannya atau kalian yang ada di sini ajak temennya yang mau ikut SPH ya. Memang Sukajaya ini agak-agak susah apa? Puskesnya di sini, sekolahnya di mana gitu ya, jauh gitu. Salam. Ya, selamat datang Kak Ridho. Jadi nanti ya saya ingin meminta saja susunan pengurusnya, karena nanti untuk SK akan dibuatkan oleh Keuangan Cibitung. Jadi nanti setelah materi selesai, habis materi lanjut pembentukan SBH ya, dari ketua Dewan Saka, wakil atau sekretaris dan bendahara beserta anggota. Makanya nanti akan dibentuk ya, ketua Dewan Sakanya siapa. Ini perempuan semua ya, nggak ada laki-laki. Ajat-ajat ya bareng ya. Ya mungkin bisa menyusul yang lain ya. Tapi kalau bisa mah harus ada cowoknya ya. Ya biar seimbang gitu. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu untuk materi, karena Karido sudah sampai ya, karena waktu sudah siang, kakak hanya mengimbau ya nanti mungkin Kairna setelah materi langsung dibentuk Dewan Saka beserta anggota-anggotanya. Ya mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPH. Jadi itu salam pramuka ya. Salam SPH. Sehat untuk semua sepanjang masa. Ya, kakak-kakaknya sambil berdiri. Kakaknya. Nah, berdiri, Kak. Ya. Apabila kakak bilang salam pramuka, kalian jawabnya sehat semua. Salam SPH. Sehat semua. Sorry, Kak, lagi, Kak. Oh, itu sehat untuk semua sepanjang masa. Salam SPH. Sehat. Ya, itu slogan dari kementerian ya, Kementerian Kesehatan ya. Silakan. Ya, yang terhormat Kepala Puskesmas Sukajaya, yang terhormat Ibu Promkes dan staf Puskesmas, terus Kak apa ini selaku Kak Budi dari SMA 2 Cibitung, ya, Kak Holid selaku sekjen ya. Mudah-mudahan kakak-kakak juga Dewan Penegak diberikan kesehatan untuk kita semua ya.
sesuai slogan sehat untuk semua sepanjang masa. Ya, sebelumnya mohon maaf saya agak telat ya, karena harus pagi-pagi harus urus pesanan dulu ya. Berangkat tadi buru-buru. Alhamdulillah sama Kak Khalid udah yang ketiga ini puskesmas Kak Khalid ya. Ketiga saya sama Kak Khalid nih. Ya, perkenalkan nama saya Ridho ya. Alamat saya ada di Karang Bahagia. Dulunya lamanya di Karang Bahagia sama iya Kak Abdul Hakim. Mungkin dia sudah chat ya. Ya udah chat ya belum? Masih ya. Pokoknya kalau di mana-mana ada saya itu pada bilangnya saya ini anaknya beliau. Ya, karena saya ngikut dia di SBH dari 2014 bulan Desember kurang lebih tanggal 12. Dipungut sama beliau, suruh ikut di puskesmas, nggak digaji. Terus ditanya, lu bisa apa? Bisanya pramuka. Lah, bukan di puskes ada program SPH ya? Kata dia, dibuka pembukanya, akhirnya saya bentuk lah. Di 2014 bulan Desember, sesingkat-singkat waktunya, tanggal 28 Desember selesai kita Natalan ya. Kita ya. Ya, di bawah beliau ya, kalau untuk tentang SBH bukan di kecamatan aja, sudah nasional ya. Sama Pak Abdul Hakim itu ya, mungkin dulu di sini promkesnya siapa Bu ya? Bu Yuni ya. Wanasari ya. Saya dulu pernah diajak ke sini Bu. Tapi bukan SPH. Saya suruh jadi supir ambulan Bu. Sama kasubagnya Puskesmas Sukaraya. Kasubagnya Pak Martono apa siapa ya? Ya, saya dari Puskesmas ya, Sukaraya. Saya dibawa ke sini disuruh melamar jadi supir ambulan. Tapi nggak lulus karena SIM belum punya. Dan sampai sekarang pun belum punya SIM. Ya, jadi untuk SPH, materi SPH sebenarnya dasarnya dari SPH itu Saka Bakti Usada. Itu adalah wadah, ya, wadah pelatihan kesehatan pramuka. Tujuan kalian diundang ke Puskesmas Sukajaya bukan untuk belajar saja, tapi harus aktif, tapi harus bisa, dan pulang bawa ilmu. So, kalian kuliah kesehatan, berapa puluh juta yang kalian keluarin? Ya, seenggak-enggaknya kita ikut di puskesmas tentang SBH, pertolongan pertama pada kecelakaan, kita bisa melaksanakan itu terutama untuk keluarga kita. Terus untuk masalah di SPH simple, enggak sesulit, enggak yang sesulit kalian pikirkan. Ya, beda dengan ambalan. SPH itu simple. Kalian datang ke puskes, ketemu ibu promkes, belajar masing-masing krida. PHBS, bina obat, gizi. Ada kurang lebih 5-6 krida, bahkan ada pencetus barunya belum disahkan oleh Kemenkes, itu sampai 7 krida sekarang. Iya. Saya di bulan ini mau diajak rapat di BPK Ciloto sama Bapelkes, mau dibawa sama beliau. Sedangkan posisi tahu Bapelkes, Badan Pelatihan Kesehatan di Lemabang, selalu nawarin saya, Karido ayo kesini, Karido ayo kesini. Tapi mohon maaf Kak, waktunya nggak ada. Bukan kita sombong so sibuk, bukan. Ingat, di pramuka, di Saka Bakti Usada itu bukan kewajiban utama kalian. Ya, tapi di Saka Bakti Usada itu adalah tempat kalian mencari ilmu. Keluarga utamakan, pekerjaan utamakan, sekolah utamakan, baru pramuka.
jangan pramuka dijadikan kewajiban. Kalau nggak bisa bawanya, ya mau jajan deh ribet. Karena kenapa? Mau di pramuka, mau di SBH, Bayangkara, Wirakartika, pramuka no uang, no money, nggak ada duitnya pramuka itu. Jangan berharap lebih dari pramuka, tapi berharaplah dari pramuka itu berkahnya. Dari SBH, saya dari 2014 sampai kemarin dilengserin di 2022. Itu pun lengser saya maksa karena nggak ada yang mau ngeganti posisi saya Bu di Karang Bahagia. Saya maksa juga itu sama kami. Saya nggak mau tahu harus turun. Kenapa? Karena seorang ketua Dewan Saka apabila sudah menikah, mau nggak mau harus turun dan dinaikkanlah menjadi pamong Saka. Mau ketua DKR, ya itu nggak bisa. Mau ketua DKC, DKD, DKN itu nggak bisa kalau sudah nikah, karena harus fokus ke keluarganya. Termasuk saya yang di SBH sudah lama berjalan, kenal dengan Kak Adi Komara, ya kan, kenal dengan Bu Kemenkes tahun 2016 Bunila, dipanggil oleh beliau ke Ballroom Toton Baho di Kota Bekasi, pulang bawa laptop 1, helm 9, dipanggil. Jadi bertanya, kalian jangan berharap lebih. Kita main di puskes. Puskes mau tempatnya bersih, orang anu semua gitu. Jangan. Kakak minta ambil ilmunya di SBH itu. Untuk nggak bisa, jangan berpikiran begitu. Ilmu itu menyusul, materi itu sambil berjalan. Nggak ada kalian masuk ke sini langsung bisa. Kalian belum tahu tentang obat paracetamol apa itu fungsinya, antasida gimana, ya kan, ibuprofen gimana, ya kan, injeksinya itu bentuknya gimana. Jangan berpikiran negatif, udah maju. Ikutin Ibu Prokes, program ada apapun di Prokes, mau nimbang, mau posyandu, mau kegiatan apapun. Apabila Ibu Prokes meminta, sekolah siap ya Kak ya. Ya dibantu bareng-bareng. Berkolaborasi ya, nggak jadi mesti harus tentang SBH. Di posyandu nggak apa-apa Bu digunakan. Ya masa nimbang nggak bisa 1 kilo 2 kilo, saya nggak tahu ya kan? Mau 5 kilo, mau 7 kilo baik, masa ukur tinggi badan baik nggak bisa. Jentik nyamuk, surveillance ya, ya silakan, ya nggak apa-apa pakai SBH ini. Terus buat kalian, nanti harus ada pelantikan Dewan Saka segala macam ini. Gak usah pusing, nikmatin. Mau prosedurnya gimana, intinya di pramuka maupun di SBH itu gak ada fisik dan mental, apalagi di SBH. Saya punya penyakit, jangan mundur, maju. Saya ini takut jarum suntik, maju. Mau kapan, mau sampai kapan kalian takut jarum suntik? Obatnya ada di SBH, maju terus. Kita ini keluarga kita ada yang minta laporan. Jangan takut buat kalian nih selaku kakak-kakak calon Dewan Saka ya ini. Berarti JIP itu belum di semuanya belum nanti kegabungan ya. Apalagi latihannya bareng-bareng, seru. Sudah terbentuk Ibu Prokes, nanti nanti kan ada pertemuan Prokes lagi kalau nggak salah. Nanti Kak Riko selaku ketuanya yang di Bapelkes nanti kan diundang juga. Di Bapelkes alatnya lengkap, mau pupuk organik, mau penyulingan air dan segala macam di sana lengkap. Nanti bisa bekerja sama dengan Dewan Saka Puskesmas Sukajaya dan Bapelkes. Karena dulu Bapelkes itu 160 anggota, boleh saya yang nyari Bu. Di 2015 itu saya bentuk di Bapelkes gelombang ketiga. Untuk kakak-kakak Dewan Saka, untuk masalah materi SBH, kalian nanti dibagi masing-masing kerida.